Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 17 yang beranggotakan Alfi Hulwatun Nasihah dan juga Dwi Arifianti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara bersama-sama mengenai uji sampel 2 berhubungan uji Wilcoxon. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Dwi Arifianti. Kepada Mbak Dwi Arifianti, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arifianti dengan NIM 1917404040. Saya dari 4 TBIA. Saya kelompok 17 yang akan menjelaskan tentang uji Wilcoxon. Oke, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pengertian statistika non-parametrik. Metode statistika telah digunakan untuk persoalan di mana populasinya dimisalkan mempunyai atau mengikuti distribusi tertentu yang diketahui bentuknya yang pada umumnya telah dimisalkan bahwa populasinya berdistribusi normal. Akan tetapi, tidak selalu kita mendapat kepastian kenormalan, sehingga dengan demikian asumsi kenormalan tidak dapat dijamin penuh. Metode statistika non-parametrik hadir sebagai solusi atas permasalahan ini. Statistika non-parametrik adalah tes yang modelnya tidak menetapkan syarat-syaratnya yang mengenai parameter-parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitiannya. Oleh karena itu, observasi-observasi independen dan variabel yang diteliti pada dasarnya memiliki kontinuitas. Yang kedua adalah aplikasi statistika non-parametrik. Pengaplikasian statistika non-parametrik dapat dilihat secara jelas pada penelitian sosial yang berbentuk kuantitatif. Hal tersebut dibuktikan dengan maraknya para ilmuwan sosial yang menggunakan berbagai metode statistik non-parametrik dalam membuktikan hipotesis mereka. Salah satu upaya untuk membuktikan hipotesis secara objektif adalah dengan cara melakukan kuantifikasi data yang asalnya bersifat kualitatif agar dapat diproses melalui pengujian statistika. Namun demikian, karena ada beberapa keterbatasan dalam membuat data kuantitatif yang berasal dari data kualitatif, maka dipilih statistika non-parametrik yang tidak membutuhkan asumsi ketat dalam distribusi datanya. Walaupun aplikasi statistika non-parametrik sangat umum, ada kalanya terjadi kekeliruan. Kekeliruan ini antara lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap terminologi maupun konsep-konsep yang biasa digunakan dalam statistika, kurang mengetahui berbagai persyaratan dalam penggunaan metode, serta kurangnya pemahaman terhadap berbagai prosedur dan teknik-teknik yang telah tersedia dalam statistika non-parametrik. Yang selanjutnya yaitu pengertian uji Wilcoxon. Uji rank tanda dicetuskan oleh Frank Wilcoxon pada tahun 1945 dan saat ini disebut sebagai uji rank tanda Wilcoxon. Uji ini memanfaatkan baik tanda maupun besarnya selisih. Uji rank tanda Wilcoxon digunakan untuk kasus dua sampel yang dependen bila skala ukur memungkinkan kita menentukan besar selisih yang terjadi. Jadi, uji Wilcoxon ini bukan sekedar hasil pengamatan yang berbeda saja. Uji rank tanda Wilcoxon cocok digunakan bila kita dapat mengetahui besarnya selisih antara pasangan-pasangan harga pengamatan X1 dan Y1 berikut arah selisih yang bersangkutan. Apabila kita dapat menentukan besarnya setiap selisih, maka kita dapat menentukan peringkat untuk masing-masing selisih itu. Melalui penyusunan peringkat selisih-selisih inilah, uji Wilcoxon memanfaatkan informasi tambahan yang tersedia. Materi yang selanjutnya yaitu kegunaan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon digunakan untuk menguji efektivitas suatu treatment. Selanjutnya meneliti perbedaan pada data berpasangan. Yang ketiga, data observasi berskala ukur ordinal karena harus bisa diurutkan atau di ranking. Dan yang terakhir yaitu asal populasi sama.
Jadi kegunaan uji Wilson ini adalah untuk meneliti setiap perbedaan data yang berpasangan agar diketahui perbedaannya. Materi yang selanjutnya yaitu asumsi. Cara kita mengasumsi pada uji Wilson ini yaitu yang pertama, data untuk analisis terdiri atas N buah benda dengan rumus D1 sama dengan Y1 min X1. Yang kedua, sampel X dan sampel Y adalah variabel-variabel acak yang kontinu dan beda X1 min Y1, X2 min Y2 dan seterusnya bersifat kontinu pula. Dan yang ketiga yaitu hipotesis nol yang diuji menyatakan bahwa median perbedaan pasangan nilai pengamatan kedua sampel sama dengan 0. Dan langkah-langkah uji tanda Rank-Wilson yaitu yang pertama, asumsikan bahwa populasi perbedaan pasangan nilai pengamatan kedua sampel adalah variabel acak yang kontinu. Dan yang kedua, hipotesis. Uji satu sisi yaitu yang pertama dengan rumus H0 dibagi W plus sama dengan W min. Kemudian menjadi HI dibagi W plus lebih besar daripada W min. Yang kedua, HO dibagi W plus sama dengan W min dengan kemudian menjadi HI dibagi W plus lebih kecil daripada W min. Dan yang kedua, uji dua sisi dengan rumus HO berbanding W plus sama dengan W min dengan kemudian menjadi HI berbanding W plus tidak sama dengan W min. W plus yaitu adalah jumlah semua peringkat selisih pasangan pengamatan dengan WI, YI yang bertanda positif dan W min yaitu jumlah semua peringkat selisih pasangan pengamatan yang bertanda negatif. Langkah yang ketiga yaitu untuk setiap pasangan nilai pengamatan X, I, dan YI, hitung perbedaannya dengan rumus D kecil I sama dengan XI min YI. Dan langkah yang keempat yaitu berikan peringkat terhadap perbedaan nilai pasangan pengamatan mulai dari peringkat 1 untuk perbedaan terkecil hingga peringkat N untuk perbedaan terbesar. Bila terdapat perbedaan nilai pasangan yang sama, perbedaan pasangan nilai yang sama diberi peringkat rata-ratanya. Untuk beda 0 tidak diperhatikan. Langkah yang kelima yaitu bubuhkan tanda kepada peringkat yang sudah dibuat, yaitu positif atau negatif sesuai dengan tanda perbedaan nilai pengamatan aslinya. Yang keenam yaitu hitung banyaknya DI yang bertanda positif disebut W plus dan negatif disebut W min. Dan langkah yang ketujuh yaitu statistik uji peringkat bertanda Wilson ialah W, M yang dipakai ialah W plus atau W min yang nilainya lebih kecil. Langkah yang ke-8 yaitu W plus sama dengan sigma RI. RI ini adalah semua peringkat positif dan hipotesa 0 ditolak apabila W plus W min atau W lebih kecil atau sama dengan nilai di tabel yang sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Alfi Hulwatun Nasihah dengan NIM 1917404 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uji Wilson. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita akan mencoba menghitung mengenai uji ranking bertanda Wilson secara manual. Nah, jadi di sini terdapat sebuah kasus bahwasanya seorang dokter ingin melakukan penelitian karena ingin melihat pengaruh dari novorapid injeksi terhadap pasien diabetes. Nah, 8 orang pasien yang diambil secara acak diukur kapasitas gula darahnya sebelum dan sesudah diberikan novorapid injeksi tersebut ya. Nah, hasilnya itu sebagaimana berikut. Nah, ini hanya sebagai contoh saja ya teman-teman. Nah, di sini menggunakan alfa 0,05. Nah, mengapa menggunakan alfa 0,005? Karena di sini dalam kasusnya itu menggunakan N8 teman-teman, sebagaimana yang ada di dalam makalah. Ya, ini.
Nah, di sini dikatakan bahwa N sama dengan 8 ya. Nah, hal itu terjadi karena berdasarkan dari tabel Wilson yang ada. Nah, ini adalah tabelnya. Contoh tabel dari Wilson tersebut. Nah, di sini karena N-nya itu adalah 8, jadi menggunakan taraf nyatanya itu 0,05 teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan ya, alfanya itu menggunakan 0,05. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya di sini adalah dikatakan bahwa hipotesis itu adalah sebuah dugaan awal, teman-teman. Jadi H0 itu tidak ada perbedaan sebelum dan juga sesudah menggunakan novorapid. Nah, H1 itu berarti sebagai tanda adanya perbedaan sebelum dan juga sesudah menggunakan novorapid. Nah, taraf nyata dan nilai T tabelnya itu tadi alfa sama dengan 0,05 karena N-nya adalah 8 ya, seperti yang tadi saya katakan, menyesuaikan dari tabel Wilson yang sebelumnya. Nah, kriteria dari pengujiannya itu sendiri, HO diterima apabila nilai uji statistik lebih dari atau sama dengan dari T tabel, yaitu 3. Nah, kemudian HO ditolak apabila nilai uji statistik dari T tabel yaitu 3. Nah, ini adalah nilai dari uji statistik setelah dilakukan perhitungan secara manual ya tadi. Tadi dikatakan bahwa pasien A sebelumnya adalah 2750, sementara sesudahnya itu adalah 2850. Jadi kita cari selisihnya di sini. Nah, selisihnya itu min 100. Nah, min 100 ini didapatkan dari 2750 dikurangi 2850. Nah, kan hasilnya kan sama dengan min 100 ya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah yaitu dengan nilai 2360 sebelumnya ini. Nah, data yang sesudahnya yaitu 2380, teman-teman. Nah, kita cari selisihnya dari hasil tersebut. 2360 dikurangi 2380 sama dengan min 20 di sini. Nah, kemudian begitu seterusnya cara menghitungnya, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu yang positif. 2810 sebelumnya. Nah, sesudahnya 2800. Nah, di sini kan berarti bertambah 10 ya, teman-teman. Nah, setelah itu sudah bertambah ya, bertambahnya itu adalah 10. Nah, kemudian setelah kita menghitung selisih, kemudian kita lanjut untuk menghitung peringkatnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk bagian peringkat itu didapatkan dari peringkat dari nilai selisih. Nah, jadi didapatkan dari nilai selisih ini, teman-teman. Nah, pertama, dari nilai selisih itu dimutlakan, artinya semua dibuat positif, kemudian diurutkan dari nilai yang paling kecil. Nah, dari nilai itu diurutkan peringkat dari nilai yang terkecil. Sebenarnya bisa dijadikan semuanya positif dulu ini selisihnya. Menjadi min 100 jadi 100, min 20 jadi 20, seperti itu. Tetapi di sini kami tidak membuat positif ya, teman-teman. Jadi kita juga tetap saja bisa langsung menghitungnya. Nah, kita menghitung peringkat yang pertama. Nah, tadi dikatakan bahwa peringkat itu diurutkan dari nilai yang paling terkecil ya. Nah, nilai kalau semuanya ini positif, maka nilai yang terkecil itu tentunya adalah 10 ya, teman-teman. Nah, 10 ini berarti menduduki peringkat 1. Nah, kemudian peringkat yang kedua dari urutan ini, peringkat yang kedua adalah angka 20. Nah, jadi 20 ini merupakan urutan peringkat kedua. Nah, kemudian yang satunya ini adalah peringkat ketiga berarti ya, teman-teman. Karena ini kan sama. Peringkat kedua, peringkat ketiga. Nah, untuk mengetahui peringkatnya bagaimana? Kenapa di sini menjadi 2,5? Nah, karena di sini ditambahkan, teman-teman. Jadi kita tambahkan
Kita tambahkan ya. Kita tambahkan di sini peringkat ketiga. Peringkat kedua ditambah peringkat ketiga. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Karena di sini hanya ada 2 variabel, maka dibaginya pun dibagi 2. Jadi 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Nah, jadi di sini peringkatnya kita tuliskan 2,5 karena ini di depannya juga min, jadi kita mengikuti depannya teman-teman. Jadi di sini peringkatnya min 2,5 ya teman-teman. Nah, kemudian sesudah itu kita cari peringkat yang selanjutnya. Tadi adalah peringkat ke satu. Dan sekarang ini adalah peringkat ke 4 ya teman-teman. Mohon maaf tadi berarti 3 ditambah, iya benar ya tadi 3 peringkat kedua ditambah 3, 2 ditambah 3 sama dengan 5, 5 dibagi 2 sama dengan ketemunya 2,5. Nah, kemudian peringkat yang selanjutnya adalah peringkat keempat. Nah, ini karena hanya ada satu angka saja di sini, yaitu peringkat keempatnya min 30, jadi kita langsung saja tuliskan di sini peringkat keempat, teman-teman. Nah, kemudian kita cari lagi peringkat kelima ya. Peringkat kelimanya adalah kita ketahui 40, angka 40 ini. Nah, jadi 40 ini peringkat kelima, ini peringkat keenam ya. Jadi 5 ditambah 6 sama dengan 11. Nah, 11 kemudian dibagi 2 karena di sini hanya ada 2 variabel. Jadinya 11 dibagi 2, ketemunya hasilnya sama dengan 5,5. Nah, kemudian kita cari peringkat yang selanjutnya. Tadi sudah sampai peringkat 6. Nah, sekarang peringkat yang ketujuh. Nah, di sini diketahui bahwa hasilnya peringkat yang ketujuh itu setelah kita hitung secara manual itu adalah berada di angka 50. Jadi di sini kita tuliskan peringkat dari pasien E ini adalah peringkat ke-7 ya. Kemudian yang selanjutnya kita cari peringkat yang ke-8. Nah, di sini kita tahu bahwasanya 100 merupakan angka yang paling besar, teman-teman. Jadi di sini angka 100 ini adalah menempati peringkat ke-8. Jadi perhitungannya seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kita cari langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan nilai berdasarkan tanda. Nilai berdasarkan tanda ya, teman-teman. Nah, untuk tanda positifnya itu, nah, di sini dijelaskan bahwa nilai negatif itu diperoleh dari tanda yang ada pada kolom selisih. Nah, berarti kita hitungnya berdasarkan di sini, teman-teman. Karena untuk tanda positifnya 2,5 tambah 5,5 tambah 1 ini berasal dari mana? Kita lihat di sini. Nah, di sini yang memiliki tanda positif di bagian angka selisih yaitu angka 2,5, kemudian 5,5, terus 1 ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jumlahnya adalah 9. Begitu juga untuk nilai negatifnya. Di sini ada 8, 2,5, 4, 7, 5,5 dan hasilnya adalah 27 juga berdasarkan hasil tanda di sini. Ada min 8, min 25, min 4, min 7 dan juga min 5,5. Nah, untuk menguji nilai statistiknya dari yang terkecil dari nilai tersebut adalah tanda positif 9. Nah, di sini positifnya adalah 9 ya. Sehingga nilai statistikanya itu adalah 9. Nah, berdasarkan tabel di sini kita dapat simpulkan bahwa berdasarkan hasil tersebut diperoleh hasil bahwa nilai uji statistik ini lebih dari atau sama dengan dari T-tabel ya, sebagaimana yang tadi di awal bahwa T-tabelnya adalah menunjukkan angka 3, yaitu berarti 9 lebih dari atau sama dengan 3. Jadi berdasarkan kriteria pengujian yang tadi di awal dikatakan diperoleh hasil bahwasanya HO itu diterima hasilnya, sehingga disimpulkan bahwa sehingga berdasarkan kriteria pengujian diperoleh hasil terima HO, sehingga disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan sebelum dan juga sesudah menggunakan obat. Seperti itu, teman-teman. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan uji Wilcoxon dengan aplikasi SPSS ya. Nah, langkah-langkah uji Wilcoxon dengan SPSS ini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu kita harus menginput data, kemudian kita menganalisis, kemudian kita akan menghasilkan output dari SPSS tersebut.
Nah, sebelum kita melakukan uji Wilson, kita harus tahu konsep dasar dari uji Wilson tersebut. Nah, konsep dasarnya adalah bahwa uji Wilson bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata data sampel yang saling berpasangan. Kemudian yang kedua yaitu data penelitian yang digunakan dalam uji Wilson idealnya adalah data berskala ordinal atau interval. Kemudian yang ketiga, uji Wilson merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka dalam uji Wilson itu tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal. Kemudian yang keempat adalah uji Wilson digunakan sebagai alternatif dari uji paired sample test jika data penelitian tidak berdistribusi normal, teman-teman. Jadi ini adalah konsep dasar dari uji Wilson, teman-teman. Nah, setelah kita tahu konsep dasarnya, maka kita akan melakukan pengujian dengan kasus seperti ini. Jadi di sini peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar bahasa Inggris pada siswa kelas 9A untuk kebutuhan data. Peneliti melakukan penilaian atas hasil belajar siswa sebelum dilakukan metode ini dan juga sesudah dilakukan metode pembelajaran kelompok. Nah, maka setelah itu diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, kita peroleh hasil ini ya, pretest dan juga posttestnya. Jadi di sini hipotesisnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini bahwasanya diinginkan adanya hasil perbedaan hasil belajar siswa karena pengaruh penggunaan dari metode pembelajaran kelompok terhadap belajar bahasa Inggris siswa kelas 9A ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan langkah yang pertama. Langkah pertama yaitu kita harus menginput data. Ya, nanti akan ditampilkan tampilan seperti ini. Kita mulai ya. Kita mulai yang pertama. Nah, yang pertama adalah klik variable view-nya, teman-teman. Kemudian pada bagian name, di sini kita tuliskan pre. Kemudian type-nya kita ketikkan numerik ya. Di sini sudah ada numerik. Kemudian width-nya kita ketik 8. Kemudian desimalnya kita ganti menjadi 0, teman-teman. Kemudian labelnya kita tuliskan pretest. Kemudian values none, missing none, kolom 8, origin right, measure dan juga row-nya kita biarkan saja, teman-teman. Kemudian yang kedua, variabel kedua kita ketikkan false. Sama di sini juga kita ketikkan numerik. Kemudian yang width kita ketik 8. Kemudian desimalnya juga sama, kita ganti menjadi 0. Kemudian untuk labelnya kita ketikkan false test. Kemudian values-nya kita ketikkan none, kemudian missing-nya kita ketik none juga, kemudian column-nya 8, origin-nya right, measure dan juga row-nya juga sama, kita biarkan saja. Nah, setelah semua ini terisi, nah tampilan layarnya juga seperti yang tadi berada di dalam makalah ya. Kemudian kita klik data view, teman-teman. Kita klik data view. Nah, di sini sudah terlihat ya ada tulisan P dan juga post. Nah, setelah kita sudah ada, kita ketikkan data yang sudah kita peroleh tadi. Nah, di sini kita tinggal copy paste saja ya datanya yang tadi sudah diperoleh, kita copy pastekan ke dalam aplikasi SPSS ini. Paste. Nah, sudah terlihat ya, sudah muncul datanya. Nah, setelah data ini muncul, kemudian yang selanjutnya adalah kita mengeklik analyze, teman-teman. Kita klikkan analyze-nya, kita melakukan analisis. Kemudian kita pilih yang non-parametric test ya, teman-teman. Nah, kemudian kita pilih yang bagian
legasi dialog. Ya, di sini kita pilih legasi dialog. Kemudian setelah kita pilih legasi dialog, kita pilih yang to related sample, teman-teman. Kita lihat. Nah, sudah muncul seperti ini ya. Kita sudah muncul kotak dialog to related sample test. Ya, selanjutnya status variabel pretest dan juga posttest itu kita masukkan ke dalam test pairnya. Nah, yang pertama itu adalah pretest, kita masukkan ke sini pretest, kemudian variabel yang kedua adalah posttest, kita masukkan ke dalam variabel yang kedua, yaitu posttest ya, teman-teman. Nah, setelah itu kemudian pada bagian test type, kita kan sudah memberikan centang ya, Wilcoxon ini. Nah, setelah kita memberikan centang, kemudian kita klik OK, teman-teman. Sudah kita klik OK ya. Nah, maka kita sudah berada di tahapan yang ketiga, yaitu sudah mendapatkan hasilnya atau output dari SPSS-nya, teman-teman. Nah, kita sudah dapat hasil outputnya ya, teman-teman. Nah, sudah terlihat ada hasilnya di sini. Kemudian untuk peringkat negatif, nah di sini negatif rank-nya adalah 0. Kemudian mean rank-nya adalah 0. Kemudian sum of rank-nya juga sama 0. Kemudian positive rank-nya itu ada 22B. Nah, di sini artinya bahwa ada 22 siswa yang mengalami kenaikan nilai, teman-teman. Nah, di sini kenaikannya itu rata-ratanya adalah 11,50, teman-teman. Nah, kemudian untuk TIS ini apa? TIS ini adalah batasan antara nilai pretest dan juga posttestnya, teman-teman. Di sini nilai TIS-nya adalah 0 ya, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan juga posttestnya, teman-teman. Nah, kita sudah menginterpretasi ya output dari hasil uji Wilcoxon ini. Nah, kemudian kita melakukan pengambilan keputusan dan juga pembuatan kesimpulan, teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat ya, ini kita gunakan sebagai pengambilan keputusan. Nah, jadi berdasarkan output tes statistiknya di atas diketahui ya tadi bahwa SIM-SYNC total itu bernilai 0,000 atau di sini 000 ya, ini SIM totalnya. Kemudian karena nilai 0,00000 itu lebih kecil atau kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwasanya HA atau hipotesis yang tadi di awal sudah saya katakan itu diterima, teman-teman. Atau artinya bahwasanya ada perbedaan hasil belajar antara pretest dan juga posttest setelah diterapkan metode pembelajaran kelompok kepada siswa SMA kelas 9A. Nah, kita sudah tahu ya hasilnya di sini bahwasanya uji Wilcoxon ini diterima atau HA-nya diterima. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih banyak kepada Ibu dosen yang sudah memberikan kesempatan dan juga waktunya kepada kami. Dan juga tentunya kepada teman-teman semua yang sudah memperhatikan dan juga mau mendengarkan penjelasan dari kami. Mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai uji Wilcoxon, tes
uji Wilkinson ini baik yang dihitung secara manual maupun berdasarkan aplikasi SPSS dan juga mengenai teori-teori mengenai uji Wilkinson ini. Terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your attention.